Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 285, biarkan adik ketujuh menjadi pengantin satu malam. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Seng Xiao kembali ke rumah, siap untuk membawa Mu Qi kembali ke kediaman Seng untuk menikmati pertunjukan. Dia sudah siap, telah berganti ke gaun panjang berwarna gelap dan mantel panjang berwarna coklat. Seng Xiao mengangkat sebelah alisnya ketika mendapati si kecil meraba kewanitaan seperti itu, dan tak kuasa menahan diri untuk mencuri ciuman. Jangan main-main. Membantu kakak keempat lebih penting. Meskipun demikian, Seng Xiao tetap memegang pinggangnya saat mereka segera naik ke mobil, dan dia bercerita tentang kakak ketujuh yang membujuk lelaki tua itu dalam perjalanan. Mu Qi langsung meledak. Aku tidak mengerti. Aku bukan orang yang bisa berkata apa-apa karena kakak ketujuh membenciku karena telah mencuri dirimu dan mempermalukan temannya, tetapi kakak keempat tidak pernah melakukan apapun terhadapnya. Mengapa dia harus berlarian membuat semua orang marah? Kakak keempat telah membantu kalian semampunya dan kalian berdua seperti tidak terpisahkan. Kakak ketujuh tentu saja melabelinya sebagai musuh. Tapi tidakkah dia tahu betapa buruknya keadaan yang akan dialami kakak keempat jika dia melakukan itu? Apa, menurutmu kakak keempat akan membiarkannya? Tahukah kamu apa yang sebenarnya dikatakan kakak keempat? Biarkan kakak ketujuh menjadi pengantin satu malam. Mu Qi tercengang. Seng Minglan adalah orang yang tidak akan pernah berbuat salah kepada siapapun, tetapi kakak ketujuh entah bagaimana telah mendorongnya melewati batasnya. Kalau begitu, mari kita nikmati pertunjukan malam ini. Saat itu pukul 6:30 malam. Semua anggota keluarga Seng sudah tiba dan berpakaian megah untuk acara tersebut, dengan orang Inggris, tamu kehormatan malam ini, duduk di samping Seng Minglan. Semua orang berbicara dalam bahasa Inggris dan asyik berbincang-bincang. Kakek Seng semakin senang dengan orang Inggris itu. Setiap kata yang diucapkannya menyiratkan bahwa ia menginginkan pertumbuhan bersama dengan Huang Yao, dan akan membantu keluarga Seng dalam usaha memasuki pasar Eropa Utara setelah ia menikah dengan Seng Minglan. Pria itu berusia sekitar 30 dan 40 tahun, tampak sopan dan anggun seperti kebanyakan pria Inggris. Namun, dia tidak berniat memberitahu Seng Minglan bahwa dia telah bercerai dan memiliki seorang putri. Itu benar-benar penipuan. Tetap saja, keluarga itu tengah asyik mengobrol ketika kakek Seng dikejutkan oleh kedatangan Mu Qi dan Seng Xiao yang datang di tengah acara perjamuan. Kenapa kita tidak dipanggil kalau ada acara kumpul keluarga? Seng Xiao bertanya kepada lelaki tua itu sambil bersandar di kursi Mama Seng. Lelaki tua itu mendengus dingin. Aku hanya khawatir kau akan merusak pernikahan adikmu. Malam ini aku membawa Kiar ke sini hanya untuk mencuri makanan. Kau terlalu khawatir, orang tua. Para pelayan segera membawakan kursi untuk Seng Xiao dan Mu Qi saat dia menuntunnya ke tempat duduk mereka. Meski begitu, masing-masing anggota keluarga Seng mempunyai gagasannya masing-masing dan menghitung-hitung demi keuntungan mereka sendiri. Sementara lelaki tua itu takut Seng Xiao akan mengacaukan rencananya, kakak ketujuh cukup gembira melihat Mu Qi, bagaimanapun juga, dia sangat ingin menunjukkan kepada Mu Qi bahwa perintah kakek mereka tidak boleh dilanggar. Lagi pula, jika lelaki tua itu bisa menuntut kakak keempat untuk menikah hanya dengan kata-katanya, berarti apa yang dikatakan lelaki tua itu berlaku. Bahkan jika dialah yang menyuruh Seng Xiao meninggalkan Mu Qi. Di sisi lain, Mu Qi sama sekali tidak berniat membuat masalah malam ini. Dia hanya berbicara dengan Mama Seng selama ini dan sama sekali tidak menanggapi kakak ketujuh, seolah-olah dia benar-benar datang hanya untuk makan. Meski begitu, lelaki tua itu tentu tidak lupa bertanya tentang kemajuannya pada malam VVIP Huang Yao. Kiki, apakah kamu masih ingat pekerjaan rumah yang kuberikan padamu? Tentu saja tidak. Bagaimana dia bisa melupakan seseorang yang telah menggali lubang dan memaksanya untuk melompat ke dalamnya? Dan lelaki tua itu jelas sengaja mengalihkan perhatian semua orang kepada Mu Qi sehingga tujuan sebenarnya adalah untuk memacu pernikahan antara kakak keempat dan orang Inggris itu. Apakah menurutmu kamu bisa mengatasinya? Tunggu saja, kakek. Kakek tidak perlu bertanya tentang hal lain. Mu Qi berkata dengan percaya diri. Aku pasti akan menunjukkan kepadamu malam VVIP yang berbeda. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu anggap remeh. Jangan membuat kekacauan saat waktunya tiba dan membuat Seng Xiao di sana kehilangan muka. Dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuknya. Kakak ketujuh kemudian menyela. Tidak mungkin aku percaya boneka berusia 18 tahun sepertimu bisa mengubah keadaan. Mu Qi menerima semua ejekannya sebelum menjawab. Maaf, tapi aku sudah berusia 19 tahun sekarang. Tapi aku akan tetap membuktikan kepadamu bahwa boneka berusia 19 tahun dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh pria berusia 25 tahun sepertimu. Kita lihat saja nanti. Dengan demikian, jika paruh pertama malam itu adalah pembicaraan tentang Huang Yao dan perusahaan butik Inggris, paruh kedua adalah pembicaraan tentang malam VVIP Huang Yao. Dan ketika sudah kenyang, sang kakek beralih ke cucu-cucunya, terutama Seng Xiao, cukup senang malam itu karena dia benar-benar tidak ada di sana untuk menimbulkan masalah.
Kemudian, dia menoleh ke arah Seng Minglan dan orang Inggris itu. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua. Datanglah ke ruang kerjaku nanti. Baik, kakek. Seng Minglan menjawab, sebelum bertukar pandang dengan Seng Xiao untuk memastikan bahwa pertunjukannya sudah siap. Namun, saat itulah kakak ketujuh berteriak. Apakah koki malam ini sudah gila? Mengapa dia menaruh begitu banyak mustard di makanan laut? Makanan lautnya sangat pedas. Bibi Yun, cepat beri aku air es. Segera, nona muda. Seng Xiao menyembunyikan senyumnya. Tampaknya koki itu pantas mendapatkan kenaikan gaji. Semua orang masih mengobrol setelah makan malam, tetapi Seng Xiao sudah siap untuk pergi bersama Mukiki. Orang tua, jangan lupakan aku saat makan malam nanti. Orang tua itu mendengus. Akan selalu ada tempat untukmu jika kau bisa bersikap baik seperti yang kau lakukan malam ini. Baiklah kalau begitu, aku harap kalian semua di sini menikmati malam yang menyenangkan. Seng Xiao kemudian menambahkan dengan tegas, sambil menggandeng tangan Mukiki saat mereka turun ke bawah. Akan tetapi, mereka tidak benar-benar meninggalkan kediaman Seng, mereka hanya menunggu untuk menyambut Seng Minglan. Sementara itu, Seng Minglan dan orang Inggris itu telah tiba di ruang kerja lelaki tua itu, di mana dia akhirnya melihat cat Lafite yang dikabarkan. Saya ingin bertanya kepada kalian berdua tentang upacara pertunangan. Apakah ada yang perlu disesuaikan? Ini pernikahan kalian, jadi saya ingin mendengar pendapat kalian. Bahkan saat ia berbicara, lelaki tua itu tetap memasang wajah datar dan menuangkan segelas anggur untuk mereka masing-masing seakan-akan mereka hendak berbicara sambil minum. Orang Inggris itu sama sekali tidak berdaya, sedangkan Seng Minglan memaksakan diri untuk ikut bermain. Pada saat yang sama, Seng Minghui perlahan-lahan mulai bertingkah setelah minum air es. Dia hendak kembali ke kamarnya untuk mandi dan melihat apakah dia bisa merasa nyaman, tetapi dia merasa mendengar suara erangan seorang wanita ketika dia melewati kamar Seng Minglan. Karena ingin memastikan, dia terkejut saat mendapati kamar Seng Minglan tidak terkunci, meskipun dia terkunci di dalam sesaat setelah masuk, tepat sebelum dia terjatuh di lantai pada saat berikutnya. Itu sangat menyakitkan. Kembali di tempat belajar, Seng Minglan mulai merasa sakit. Kakek, aku mau ke kamarku. Orang tua itu melambaikan tangan padanya, karena tahu obat itu mulai bekerja. Teruskan saja. Seng Minglan segera berdiri dan bergegas kembali ke kamar saat dia masih memiliki sedikit kewarasan, hanya untuk mendapati dirinya terjatuh ke dalam pelukan seseorang yang dingin. Itu adalah kehadiran Jing Yun. Aku akan membawamu ke kamarmu. Karena tidak ada orang lain yang tahu bahwa Seng Minghui ada di kamar Seng Minglan, lelaki tua itu tidak akan tahu siapa sebenarnya yang ada di ruangan itu bahkan jika dia membawa orang Inggris itu ke sana. Pada akhirnya, akankah orang lain terperangkap dalam perangkap lelaki tua itu, dalam kebingungan, hanya karena lelaki tua itu ingin menyegel kesepakatan, dalam kebingungan.